Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Nugraha Herudin dari Departemen Administrasi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bogorraya ingin menjelaskan tentang organisasi kantor dan konsep komunikasi kantor. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi kantor terlebih dahulu. Organisasi kantor adalah suatu struktur yang digunakan oleh perusahaan untuk membagi tugas dan tanggung jawab di antara karyawan dan departemen. Organisasi kantor juga bertujuan untuk mencapai tujuan kantor dengan lebih efektif dan efisien. Setiap organisasi kantor terdiri dari sejumlah fungsi yang mesti bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi kantor merupakan suatu sistem yang terdiri atas sejumlah fungsi yang saling berkaitan atau berhubungan dengan saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan. Setiap jenis struktur organisasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, organisasi kantor atau perusahaan harus memiliki jenis struktur yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya masing-masing. Contoh-contoh struktur organisasi kantor diantaranya struktur organisasi fungsional, struktur organisasi divisi, struktur organisasi jaringan, struktur organisasi matriks, dan struktur organisasi sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep komunikasi kantor. Konsep komunikasi kantor ini merujuk kepada proses penyampaian informasi, pesan, ataupun gagasan antara karyawan ataupun departemen dalam suatu organisasi atau perusahaan. Komunikasi kantor ini sangat penting dalam menjalankan kegiatan kantor dan mencapai tujuan organisasi kantor. Berikut juga ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam konsep komunikasi kantor. Yang pertama, jenis-jenis komunikasi kantor, yang mana terdapat berbagai jenis komunikasi kantor, seperti komunikasi tertulis, lisan, ataupun mekanis. Komunikasi tertulis meliputi surat, email, ataupun catatan lainnya. Sedangkan komunikasi lisan meliputi telepon, rapat, dan presentasi. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi kantor. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi kantor, seperti kecepatan, keakuratan, kejelasan, dan keamanan informasi. Yang ketiga, pentingnya layout kantor. Layout kantor ini dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi kantor. Sebuah layout kantor yang baik juga dapat memudahkan karyawan untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Yang terakhir ada tujuan komunikasi kantor. Tujuan utama dari komunikasi kantor adalah untuk meningkatkan kinerja kantor dan mencapai tujuan organisasi kantor. Komunikasi kantor juga dapat digunakan untuk memperbaiki hubungan antara karyawan dan meningkatkan produktivitas. Jadi, komunikasi kantor harus dilakukan dengan baik dan efektif. Hal ini agar dapat membantu meningkatkan kinerja kantor dan mencapai tujuan organisasi kantor. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.